Analisis strategi pengembangan UMKM di era digital. What do you mean got me too left feet? Shooting me glares from the passenger seat. Come on baby, we got all dressed up. Won't you dance with me? Profil usaha, nama usaha, Yuki Cireng, alamat Jalan Rajamin Purba, depan SMP 2, tahun berdiri 2024. Jumlah karyawan 3 orang, produk makanan ringan, yaitu Cireng. Layanan penjualan langsung offline, layanan penjualan online digital, layanan pelanggan dan promosi. Analisis internal, kelemahan, daya tahan produk, persaingan tinggi, cuaca, kapasitas produksi terbatas, kekuatan, menanamkan rasa percaya diri, meyakinkan pelanggan bahwa produk yang dijual layak untuk dibeli, cita rasa yang khas dan familiar, modal kecil dan margin keuntungan tinggi, kapasitas produksi terbatas, sumber daya manusianya. Usaha ini masih termasuk UMKM berskala kecil dan berada dalam tahap perintisan sehingga belum memungkinkan untuk melakukan pengembangan. Usaha ke tingkat yang lebih besar, pengelolaan keuangan dilakukan secara manual, yaitu dengan mencatat seluruh pengeluaran dan masukan setiap hari sesuai dengan aktivitas penjualan harian. Laporan keuangan mencakup rincian biaya belanja, total penggunaan dana, serta perhitungan gaji karyawan. Proses produksi dimulai dari pukul 4 dengan bantuan karyawan. Bahan isian seperti ayam dan keju diolah pada malam hari, sehingga pada pagi harinya produk hanya tinggal dicetak. Keunikan produk, harga produk ditetapkan lebih terjangkau, sehingga dapat dinikmati oleh seluruh kalangan, baik masyarakat menengah maupun atas. Meskipun dijual dengan harga murah, kualitas bahan tetap terjaga dengan penggunaan ayam dan keju yang baik, serta memiliki tekstur yang lumer. Analisis eksternal. Peluang usaha ini tidak berhenti pada kondisi saat ini, melainkan harus terus melakukan pengembangan produk dengan menambahkan variasi yang lebih beragam. Ancaman mungkin muncul faktor cuaca, karena kondisi cuaca dapat menyebabkan penurunan omset, pasar, dan pelanggan untuk produk Cireng sendiri. Tingkat permintaan relatif stabil, kompetitor untuk saat ini belum ada. Kalaupun ada pelanggan bilang kalau Yuki Cireng ini lebih terjangkau harganya dan lebih diminati banyak orang. Tren digital dilakukan melalui promosi Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Selain itu, produk Cireng juga tersedia di layanan pemesanan makanan seperti GoFood, GrabFood. Regulasi pemerintah, usaha ini belum sepenuhnya terlibat karena masih tergolong UMKM berskala kecil. Permasalahan utama UMKM dari sisi permodalan. Usaha ini masih memiliki keterbatasan. Meskipun omset yang diperoleh sudah cukup memadai, ketersediaan stok belum sepenuhnya stabil. Jumlah stok dapat berbeda setiap hari, bergantung pada kondisi dan perkiraan permintaan. Pengusaha perlu memperkirakan waktu ramai penjualan agar jumlah produksi lebih tepat sasaran. Usaha ini belum memiliki legalitas usaha karena masih UMKM kecil. Strategi pengembangan UMKM, pada awalnya ide membangun usaha ini memang berfokus pada produk Cireng. Sebelumnya, usaha lebih diarahkan pada pembuatan mochi. Kemudian berkembang dengan melakukan inovasi lain, seperti menjual dimsum goreng, hingga akhirnya kembali memperluas produksi ke Cireng. Usaha ini juga merambah ke produk kue, seperti brownies dan berbagai jenis dessert. Usaha mulai dijalankan pada tahun ke-2024. Terkait kemasan, terdapat perubahan dari waktu ke waktu. Pada awal penjualan, produk dikemas menggunakan mika. Namun, penggunaan mika dirasa kurang efisien karena memperlambat proses dan membuat konsumen harus menunggu. Terlebih untuk pembelian dengan harga Rp20.000 hingga Rp30.000. Sedangkan kemasan mika hanya cocok untuk produk sekitar Rp10.000. Saat ini,
Kemasan yang digunakan lebih sederhana, yaitu plastik asoy, agar proses penyajian lebih cepat dan praktis. Untuk rencana pengembangan, terdapat keinginan untuk meningkatkan penjualan atau membuka cabang baru. Namun, hal tersebut masih perlu dipertimbangkan dengan memperhatikan peluang yang ada, serta melakukan survei pasar guna mengetahui arah dan segmentasi pelanggan yang akan dituju. Ringkasan hasil analisis, satu profil usaha. Usaha Cireng berdiri pada tahun 2024, dibantu 3 karyawan. Produksi dimulai pukul 4 pagi. Sementara isian ayam dan keju disiapkan pada malam hari. Usaha berkembang dari mochi, dimsum, hingga produk kue. 2 kekuatan, harga terjangkau untuk semua kalangan. Bahan berkualitas ayam dan keju, lumer. Proses higienis dan menjaga kepercayaan pelanggan. Penjualan Cireng stabil, sudah memanfaatkan Instagram, GoFood, dan GrabFood. 3 kelemahan, pencatatan keuangan masih manual, stok tidak stabil karena dipengaruhi cuaca, legalitas usaha belum lengkap, kapasitas SDM daya manusia masih terbatas. 4 peluang, penambahan varian produk, potensi membuka cabang, pelanggan setia dan pasar masih terbuka. Pemasaran digital semakin luas. 5 ancaman, cuaca buruk menurunkan penjualan, kenaikan harga bahan baku, risiko produk rusak dalam perjalanan, kemungkinan muncul kompetitor harga murah. Rekomendasi: 1. Digitalisasi keuangan. Gunakan aplikasi pencatatan kas untuk laporan yang lebih akurat. 2. Manajemen stok. Atur jumlah produksi berdasarkan data penjualan dan kondisi cuaca. 3. Legalitas usaha. Mulai urus NIB, PIRT, dan sertifikasi halal. 4. Pengembangan produk. Tambah varian cireng dan inovasi baru sesuai selera pasar. 5. Optimasi media sosial. Tingkatkan kualitas konten dan promosi di Instagram serta platform digital lainnya. 6. Perluasan pasar. Lakukan survei terlebih dahulu sebelum membuka cabang atau menambah titik penjualan. 7. Pengendalian risiko operasional. Buat SOP untuk kualitas produk, kebersihan, dan kemasan agar risiko kerusakan dapat ditekan.